Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sama-sama belajar yang kaitannya dengan tazkiyatun nufus, perbaikan hati, di mana inilah modal besar selamat atau tidaknya kita kelak di akhirat. Ketika tidak ada lagi manfaatnya segala apa yang kita usahakan berkaitan dengan dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada gunanya harta-harta kita, anak keturunan kita, pasangan dan seterusnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Dan berbicara hati, tentu dengan mudahnya lisan kita mengucapkan lafal-lafal seperti yang penting kan hati ini apik. Dari mana kita bisa melihat hatinya baik? Ya. Ketika kita belum pernah interaksi harian atau kita mengenal bagaimana kondisi agamanya, ya, dan pada hakikatnya hati itu memiliki channel-channel yang ada pada fisik kita. Seperti doanya orang yang beriman dalam Quran surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika orang-orang beriman berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, menyejukkan pandangan, menyejukkan mata. Allah tidak berfirman yang menyejukkan hati, tidak, tetapi yang menyejukkan mata. Karena sebelum kita mengenal hatinya baik, hatinya menyejukkan, sebetulnya sudah terwakili dengan channel-channel hati itu yang ada di dalam fisik. Dan yang paling kental dari channelnya hati itu adalah pandangan, lisan, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang lisannya baik, tutur katanya baik, nah itu potensi hatinya baik itu ada. Ya. Tapi kalau orang ucapannya kotor, ucapannya banyak misah-misuhnya, yang nggak beradab, nah itu nggak bisa kita ngomong hatinya baik. Potensi hatinya sakit malah iya. Ya, sebagus apapun tampangnya, ya, begitu juga pandangan dan perilaku kita. Nggak bisa kita ngomong, oh hatinya apik, nguras nanti sholat ke hatinya apik dari mana? Ya, nggak pernah kewajiban yang paling utama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholat. Nggak pernah.
sama orang tua buruk perangainya, kemudian kita bisa mengatakan yang penting baik? Nggak bisa. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri baiknya hati ya, orang yang beriman itu adalah zuhud. Bahkan zuhud ini selain membawa potensi hati kita bersih, itu bonusnya dua. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Ya. Orang zuhud itu dapat dua bonus. Ya. Dan ini bukan sembarangan saya ngomong seperti ini. Karena dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan saja. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Jika aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga senang kepada. Ya. Kan nggak banyak amalan yang bisa dua-duanya seperti ini. Ya. Kita ngaji, kita taklim, Allah senang. Tapi manusia yang lain belum tentu senang. Ya. Bisa jadi ketika kita berada di salah satu tempat bekerja seperti perusahaan ini, Thayyibah Group, ya, jangan sampai ada yang salah paham. Aku kerja, langsung isuk pun kajian, ya nyantri kok kerja. Nah, ya, itu mindset yang salah. Harusnya kita bersyukur. Saya itu muslimah. Alhamdulillah saya dapat kerjaan. Ternyata di lingkungan pekerjaan kita dimudahkan untuk beramal. Sholat dikasih waktu, kajian juga diberikan waktu, Masya Allah. Ya. Tapi sekali lagi, nggak semua orang senang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta. Ya. Sholat tepat waktu, Allah sih cinta. Tapi belum tentu orang lain atau manusia menilai yang sama. Ada perkara zuhud yang ketika kita melakukannya Allah cinta, manusia juga senang. Ya. Karena zuhud itu tidaklah mungkin keluar dari orang-orang yang sombong, nggak mungkin. Ya. Zuhud tidaklah mungkin keluar dari orang-orang yang nggak punya barometer tentang akhirat. Ya, orang yang berpikir ya apa istilahnya dunia orientednya, nah itu nggak mungkin bisa zuhud. Karena definisi paling mudah zuhud adalah insiraf, berpalingnya dia terhadap ar-raghbah, sesuatu yang dia cintai. Dan dia bisa, tapi dia tahan karena akhirat. Itu zuhud. Jadi ketika dia bisa hidup bermewah-mewahan, bisa. Tapi karena dia punya iman, dia paham bahwa dunia ini sementara, maka yang harusnya dia bisa mewah, kemudian dia alihkan kepada lumbung-lumbung akhirat, nah itu namanya zuhud. Ya. Jadi zuhud itu bukan kemudian orang yang harus tampil lusuh, kumut-kumut, ya, kita pokoknya kayak orang enggak, ya.
nggak kenal mandi, nggak kenal rapi, nggak kenal macam-macam. Karena sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mau yang miskin maupun yang sederhana maupun yang kaya, semua mereka punya zuhud. Ya. Abu Bakar punya zuhud, Umar bin Khattab punya zuhud, Utsman bin Affan punya zuhud. Yang mana mereka rata-rata orang yang punya dunia. Ali bin Abi Thalib juga punya zuhud, meskipun Ali bin Abi Thalib secara dunia miskin. Ya. Jadi zuhud itu nggak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu bagian dari takdir Allah, yang mana Allah memang dengan kehendaknya Allah lapangkan sebagian, Allah sempitkan sebagian. Tapi zuhud itu sikap, ya, seperti sabar. Mau orang kaya bisa sabar, orang miskin juga bisa sabar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, usbud fid dunya ka'annaka 'abiru sabilin. Berlakulah kalian menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang zuhud seakan-akan kalian itu hanya sosok-sosok yang nyebrang jalan saja. Jadi kalau kita sedang mau nyebrang, ya, kan kita hati-hati itu, tengok kanan, tengok kiri, kosong, nyebrang. Nah, itu dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dunia seperti jalan yang kita seberangi itu, simple, pendek. Tapi sebelum nyebrang, kita harus tengok kanan, tengok kiri. Ya, kita lihat, ya, apa yang kita bawa, apa yang kita hasilkan, ini halal atau haram. Ya. Sepertinya membawa maslahat atau malah banyak mandorotnya. Ini harta sing adem ayem maupun malah harta yang panas. Ya. Baru kemudian kalau kita sudah bisa, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lebih, kita munculkan zuhud. Ya. Kalau kita sudah merasa cukup dengan sekian rupiah, maka sisanya kita gunakan untuk akhirat. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada lafal doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau awal kali dilantik menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dipelantikannya menjadi Amirul Mukminin, beliau berdoa, Allahumma fa inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Itu Umar yang berbicara. Allahumma inni bakhilun fasakhani. Ya Allah, aku ini hambamu yang bakhil, maka jadikanlah aku dermawan. Allahumma inni syadidun falayni. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka aku mohon kelembutan darimu. Ini tiga hal yang menunjukkan Umar bin Khattab itu diantara uswatun hasanah kita terkait dengan zuhud. Ya. Karena awalnya kaum muslimin itu ketika diperintah oleh Abu Bakar, pemimpinnya beliau, gak ada yang komplain. Karena Abu Bakar itu hampir copy paste Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang paling mirip secara sifat, sikap dalam memimpin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Abu Bakar. Maka nggak ada satupun yang komplain. Saking Abu Bakar itu meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disetujui oleh Umar, dan Umar bin Khattab yang benar dalam tema ini, yaitu ketika Abu Bakar didatangi ini sebelum beliau wafat tahun 13 Hijriah itu, kedatangan 2 orang Badui tokohnya, ya, di mana 2 orang Badui ini yang dulu di tahun 9 Hijriah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Madinah, kalau di tahun 9-nya itu mereka masih belum muslim, masih kafir. Tapi karena tersiar kabar adanya Nabi utusan Allah, maka mereka datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi. Orang Badui itu mindsetnya yang penting bisa hidup kan. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajak mereka masuk Islam, 2 orangnya langsung bersyahadat masuk Islam. Cuma minta imbalan, ya kan? Ngerti ini utusan Allah, jadi Allah itu maha kaya. Berarti gini, aku njaluk wedhus mbek untone. Sama Rasul dikasih. Mereka pulang dengan berpuluh-puluh kambing dan unta. Karena status mereka mu'allaf. Ini strategi dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mu'allaf harus dilembutkan hatinya, harus dibombong, harus dibesarkan. Salah satunya dengan harta saat itu, peternakan. Nah ini dilihat oleh sahabat-sahabat Madinah. Rasul berikan itu banyak kambing-kambing dan beberapa unta. Senang dan membawa hasil. Ya, akhirnya suku Badui yang mereka datang darinya itu bisa masuk Islam. Kan tokohnya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Nah, tahun 13 otomatis Rasul sudah wafat. Mereka datang ke Madinah, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, penggantinya Rasul. Dan mereka cerita bahwa beberapa tahun ini kita nggak bisa panen. Ya, kebun-kebun kami, ternak-ternak kami, ya, pokoknya kita lagi kesusahan. Kita butuh lahan-lahan baru. Nah, kemudian 2 orang Badui ini minta beberapa tanah yang itu wakaf kaum muslimin. Ya, Abu Bakar tanpa pikir panjang dikasih. Karena dulu Rasulullah SAW ngasih, ya, dikasih. Dituliskan ya kalau hari ini sebagai lisensi atau ACC, kemudian di stempel gitu dibawa 2 orang. Nah ketika mereka pulang berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang lihat mereka bahagia, senang. Umar tanya, ada apa dengan kalian? Diceritakan. Terus ya kami dapat tanah ini. Loh, kok bisa? Iya. Khalifah Abu Bakar memberi kita cuma-cuma. Gak iso, itu wakaf. Gak sembarangan dikasih. Jur kalian itu yusopo. Ya. Kemudian Umar, ayo kita ketemu lagi sama Khalifah. Ayo cetak nih. Ya. Kemudian berjumpalah Umar, Abu Bakar dan orang-orang Badui. Orang Badui sudah mulai gak enak. Ya. Sampai mereka berkata yang nggak sopan kepada Abu Bakar, tapi ya kapan-kapannya Badui. Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifahnya Rasul, Abu Bakar maksudnya. Yang pemimpin ki sopo? Sampai apa Umar? Sampai segitunya orang Badui. Ya, ini gagal ini. Abu Bakar dengan zuhudnya menjawab, aslinya Umar. Cuma orang yang baiatnya aku kan gitu. Ya kan? Aslinya lah Umar pengen jadi khalifah pengganti Rasul bisa.
Ya, cuma Umar duluan yang membaiat aku dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Ya wis, aku sing dadi pemimpinnya. Ya, malah digitukan sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menerangkan kepada Umar, wahai Umar, aku ini memimpin seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mau keluar dari apa yang telah beliau lakukan. Ya, kita semua tahu bahwa orang Badui ini di tahun 9, berarti berapa tahun yang lalu? Kalau 13 berarti kan 9, 10, 11, 12, 13. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu orang ini datang kepada Rasul. Yang kemudian minta harta, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kambing, kasih onta. Lah hari ini sama. Mereka juga datang, ya, aku pun tidak mau menyelisih Rasul, maka aku berikan mereka tanah wakafnya kaum muslim. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan kepada Abu Bakar, nggak seperti itu. Zamannya Rasul kenapa mereka dikasih? Karena status mereka mu'allaf. Baru aja masuk Islam, baru saja bersahadat. Paling ketemu sedino rong dino. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan itu dunia. Tapi ketika sudah 5 tahun kok masih dicap mu'alaf, enggak. Ya, maka ketika mereka sudah menjadi Muslim, ya, dan beriman kepada syariat Allah dan Rasulnya, maka mereka harus punya daya juang. Ya, mereka harus banyak ikhtiar yang ada usahanya. Bukan kemudian ketika minta kemudian kita kasih dengan alasan, ya, seperti tadi. Nah ini dalil. Ya, dalil kalau hari ini khususnya petugas zakat, apalagi zakat fitrah, ya, seperti halnya yang ada di rumah atau di kampung orang tua saya di Madiun sana, itu ada orang yang masuk Islam tahun 92. Itu kemarin 2022 seentuk beras zakat fitrah dengan alasan mu'alaf. Bayang no mas. Tahun 92 masuk Islam 2022 seentuk jatah beras zakat. Ya. Dari mana terus ini konsepnya? Umar saja yang baru 5 tahun saja dicoret. Yang kemudian Abu Bakar mengiyakan pendapatnya Umar. Akhirnya nggak jadi dikasih, ya, tanah wakaf kaum muslimin. Coba kamu kelola lagi, kamu evaluasi lagi. Mungkin ada yang kurang di dalam memanage ternak-ternak kalian, tanah-tanah kalian. Nggak dikasih. Ya, itu yang 5 tahun. Apalagi yang 92 ketemu 22 ini berang tahun itu duwe putu bahkan. Ya. Nah ini, jadi kezuhudan Abu Bakar dan kezuhudan Umar membawa maslahat bagi Islam dan Muslim. Mereka cocok untuk menjadikan uswatun hasanah. Kan wakaf kaum muslim itu banyak. Tadi kita sebutkan ada tanah, ada juga ternak. Ya. Umar bin Khattab itu di musim panas, di siang hari, itu terlihat sama beberapa orang itu ngurusi unta-unta wakaf. Musim panas siang hari, itu gimana itu panasnya? Kemudian orang-orang itu mendekati dan bertanya, ya Amirul Mukminin, engkau itu kan pemimpin tertinggi, kan seharusnya dengan mudahnya engkau perintahkan yang ngurusi ini siapa, yang ngurusi ini siapa, dan mereka yang bertanggung jawab, nggak perlu engkau. Nah, apa jawabnya Umar bin Khattab? Perhatikanlah bahwa aku telah memberikan amanah kepada orang-orang yang bertugas mengurusi harta wakaf kaum muslimin, itu ada waktunya. Ya, aku amani mereka mulai bertugas dari kapan sampai kapan, ya,
dan aku tidak ingin mengambil hak mereka ketika tidak bertugas. Aku tidak mau mengambil hak mereka ketika jamnya istirahat. Dan aku adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin yang memang nggak ada peraingnya. Ya, kalau bawahannya Umar, anak-anak buahnya Umar, ya Umar yang memimpin, Umar yang ngasih kewajiban, tanggung jawab, dan Umar yang memberikan hak. Tapi Umar sendiri adalah khalifah Amirul Mukminin, yang itu yang harus standby kapanpun ketika umat membutuhkan. Termasuk urusan wakaf kaum muslimin. Bayangkan, Masya Allah. Jadi bukannya nggak ada yang ngurusi harta wakaf kaum muslimin, tapi barangkali ketika saat itu butuh, cuma jamnya istirahat. Umar nggak mau membebani yang sudah mendapatkan amanah tersebut. Persis ketika di waktu malam. Kenapa? Dalam kisah biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering sekali jalan sendirian, paling ditemani sekretarisnya atau budaknya, ya, keliling. Padahal dari keluar masuk wilayah muslimin itu semuanya sudah ada gubernurnya, sudah ada menteri-menteri, ya. Itu pernah ditanyakan. Ini kalau bahasa zaman sekarang, Masya Allah, duwe menteri kok, ya, duwe pejabat di bawahnya kok, kenapa nggak gunakan? Ya, malah golek kesele dhewe, ya kan? Itu mungkin pikiran kita, tapi Umar sudah menjawab 14 abad yang lalu itu. Ya, Umar menjawab karena menteriku, gubernurku itu tanggung jawabnya sesuai dengan kewajiban mereka, amanah mereka. Dari pagi sampai sore sudah. Malam adalah hak mereka dengan keluarganya. Karena gubernur juga punya keluarga, menteri-menteri Umar juga punya keluarga. Saya minta pagi sampai sore, itu urusan dengan umatnya. Maka aku yang nggak punya waktu itu, yang standby, makanya malam pun Umar jalan sendirian, nggak perlu menteri-menteri. Nah, ini kalau kita lihat posisi kita ini, kalau zamannya Umar kan Umar pemimpin, masyarakat Madinah dan seluruh kawasan kaum muslimin itu rakyatnya. Dan al-imarah, kepemimpinan, dan juga kepemimpinan kan ada dua, pemimpin dan rakyatnya. Itu adalah bagian dari ujian, bagian dari fitnah, bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini. Kok bisa? Bisa. Pemimpin diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan pemimpin. Ya, Umar diuji dengan rakyatnya, rakyat juga diuji dengan Umar bin Khattab. Yang awalnya tadi mereka kalau Abu Bakar senang-senang aja, tapi kalau Umar, Jojo Umar ini keras terus, keren terus. Itu awalnya. Dan Umar pun juga tahu. Makanya beliau berdoa tadi, Allahumma inni syadidun falayyi. Ya Allah, aku ini orang yang karakter, ya, aslinya adalah keras, maka lembutkanlah aku. Dan Allah kabulkan doa-doa Umar ini tadi. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, al-imaratu rahmah, kepemimpinan yang dimiliki Umar bin Khattab itu banyak sekali rahmatnya, banyak kelembutan. Karena Umar banyak bersikap zuhud di hadapan rakyatnya. Jadi ketika kita diberikan contoh, ya, bicara zuhud dalam hal kepemimpinan, Umar bagaimana menjadikan akhirat pahalanya dari memimpin. Maka kata Umar bin Khattab kepada rakyatnya, kalau kalian melihat aku berbuat kebaikan, maka kuatkanlah, support, karena disitulah kebaikan kalian juga. Tapi kalau kalian melihat aku bermaksiat, maka tegur, karena itulah yang melemahkan kita. Dan sebaliknya nanti gitu.
Ya, Umar bin Khattab mewanti-wanti rakyatnya untuk bertakwa. Apa bedanya kalian dengan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya? Apa bedanya muslimin sama kafir? Makan ya sama-sama makan, kerja ya sama-sama kerja. Ya, yang membedakan adalah ketika orang beriman itu tahu akhirat, tahu ujung akhirnya adalah hari pembalasan antara surga dan neraka. Orang kafir nggak seperti itu, sehingga mereka menjadikan seluruh hidupnya itu nggak mentok di dunia, ya. Tapi bagaimana bisa membawa dunia ini sampai kepada surganya Allah. Makanya kemudian rakyatnya Umar bin Khattab ya soleh-soleh, nggak ada penyimpangan. Ya, zamannya Abu Bakar, Umar itu muslimin, khususnya Islam sendiri, syariatnya belum tercampuri dengan apapun. Munculnya penyimpangan yang mengatasnamakan Islam wal muslimin itu sepeninggalnya Umar bin Khattab. Baru zamannya Utsman, baru ada penyimpangan pertama itu Khawarij, Qadariyah, Jabriyah. Nanti masanya Ali bin Abi Thalib, muncul Syiah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa ketika di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, ketika kita sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, ya, dan syariat Allah dan Rasulnya ini, ada satu prinsip yang nempel setelah Allah dan Rasulnya, yaitu hubbu Abi Bakrin wa Umar, kecintaan kita kepada Abu Bakar dan Umar. Itu bagian dari akidah kita. Kenapa? Karena dua orang ini yang mewakili seluruh sahabat. Karena dua orang ini yang bisa membawa Islam itu tetap murni. Ya, jadi kalau belajar apapun, setelah kita ambil dari Quran, ambil dari hadis, maka lihat bagaimana prakteknya dari Abu Bakar, prakteknya dari Umar. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta gubernurnya, menteri-menterinya supaya tidak ada pintu depan rumah, ya, nggak boleh ada pagernya rumahnya, nggak boleh ada pintu selain pintu yang memang sudah pintu rumah untuk keluarga, ya, supaya nanti serambi mereka itu bisa rakyat ketika butuh itu dengan mudahnya berjumpa dengan pemimpin. Nah, di Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu gubernur di sana, karena rumahnya sangat berdekatan dengan pasar, bahkan gandeng sama pasar, ditakutkan nantinya ketika orang pengen cari keadilan, ya, keberbekan dengan suasana pasar, maka Sa'ad pun beristihad bikin pagar. Niatnya kan baik juga, ya, biar tahu siapa rakyat yang membutuhkan, ya, masuk ke dalam pagarnya Sa'ad, berarti yang lainnya memang orang pasar. Tapi mendengar kabar itu, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di Madinah, Umar minta kepada Muhammad bin Maslamah, orang kepercayaannya, berangkat ke Kufah, bakar pagernya Sa'ad. Ya. Dan betul, Muhammad bin Maslamah datang itu bukan ketok kula nuwun ke Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, enggak. Bakar dulu pagernya. Dan Sa'ad juga enggak marah. Nah, ini mesti perintah Amirul Mukminin. Ini jangan ditiru selagi belum punya ilmu kaitannya dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dengan rakyatnya atau pemimpin dengan bawahannya. Yang kita pelajari adalah ketika kita memiliki tanggung jawab dan amanah masing-masing. Saat jelas tahu peraturan dasarnya, peraturan basicnya itu seluruh gubernur dan menteri-menteri nggak boleh punya pagar rumah, supaya dengan mudah rakyatnya menemui.
Ya, kan itu. Berarti kalau ada yang bakar pagernya saat ya udah ridho. Ngapain marah? Wong asli peraturannya seperti ini. Ya, Umar pun juga habis itu menulis surat memuji Sa'ad, ya, sahabat Rasul, pemanah Rasul, gitu-gitu. Ya. Jadi Sa'ad pun juga nggak merasa terhina. Cukup diingatkan dengan dibakarnya. Nah, ini kalau kita terapkan di hari ini, Masya Allah, ya, pemahaman basic semacam ini saja, ini bisa membawa dampak yang besar. Apalagi kalau kita niatkan tadi, bahwa entah kita jadi pemimpin, entah kita jadi rakyat, atau yang dipimpin, ini dalam rangka membawa agama kita sampai akhirat, sampai surga, Allahumma amin. Ya, jadi nggak cukup hanya dunia saja. Nggak cukup kita hanya untuk mencari penghidupan saja. Ya. Ini jangan kemakan dengan cerita model kita masih kecil itu. Ya, diceritakan dengan buku-buku cerita seorang pangeran bertemu dengan putri, ya kan? Kemudian akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Ujung-ujungnya ngono terus kan buku-buku dulu. Padahal kasus di lapangan nggak seremeh itu. Ya, kadang ya butuh token listrik muni barang. Ya, beras entek, gas golek angel. Maka orang beriman itu pangeran dan putri atau permaisuri menikah, tapi mereka berdua sama-sama mencari keberkahan Allah. Ya, si putri taat kepada suami karena itu kewajibannya, si pangeran ya taat kepada Allah sehingga Allah berikan keberkahan dan anugerah di keluarga tersebut, sehingga berkah rahmatnya meliputi keluarga itu dan mereka berdua pun meninggal dunia dalam husnul khotimah dan berakhir di surganya. Oh kan, gitu harus. Ya, maka ketika kita di satu lembaga, kita bekerja, pasti ada pemimpin, ada yang dipimpin, pasti ada aturan, ya, ada hak, ada kewajiban. Ya. Kalau memang peraturan meminta supaya kita disiplin, ya, antara jam masuk dan juga jam akhir, ya, jam kepulangan, ya sudah. Itu berarti kalau kita memahami dengan baik, sebisa mungkin aku berangkat nggak telat, ya, berangkat nggak terlambat, ya, saya niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dalam rangka menunaikan amanah tanggung jawab. Nah, itu berarti kan pertama, Allah Subhanahu wa taala cinta karena ketaatannya dilakukan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan akad-akadnya. Ya, ketika kita masuk kerja ada akadnya. Akadnya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Lah kok kita datang sebelum waktunya atau datang setidaknya tidak terlambat, berarti kita lagi berjalan di atas akad. Ya. Dan pada awalnya akad-akad itu kalau tidak ada setan-setan yang menggoda, ya, itu sebetulnya mudah dipahami dan insya Allah bisa kita laksanakan. Ya, hari ini muncul berbagai macam akad-akad ruwet yang ambigu itu karena banyak penyimpangan. Ya, banyak penyimpangan. Ada akad yang dari dulu sampai sekarang ulama itu silang pendapat. Ya. Contohnya gini.
Artinya ini tuh syubhat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, ulama tidak satu sikap. Contohnya dalam hal jual beli. Saya butuh motor. Ya, cuma saya nggak punya duit cash. Anggaplah motor itu harganya 20 juta. Saya minta tolong kepada sampean. Salah satu sampean bilang, tolong aku tuh. Tukunan motor kayak. Seharga 20 juta. Belilah lo ya. Beli lo ya. Dan sampean Masya Allah dengan baik hati beli. Karena nantinya saya bilang nantinya dolen neng aku nyicil apa-apa. Ya, harganya lebih tinggi pun nggak masalah. Tapi tak beli nyicil. Ada sampean beli ke dealer ya 20 juta cash. Dah. Hak miliknya sudah kesampaian kan? Kemudian saya beli dengan harga yang lebih tinggi tapi nyicil. Ketemu pokoknya mamanya 25. Nah ini ulama itu nggak ada yang sepakat boleh. Ada yang mengharamkannya. Yang menghalalkannya jelas karena sudah pindah ke pemilikan. Hak miliknya ada. Ya, kalau nggak ada pergantian perpindahan hak milik, itu jelas nggak boleh. Ya, seperti kalau kita beli atau kita ada akad jual beli dengan lembaga keuangan, nggak mungkin pindah pemilikan. Ya, yang ada mereka mungkin ngasih uang pinjaman, ya, nggak ada mereka beli kemudian pindah dulu ke pemilikan baru dijual ke kita, nggak mungkin lembaga keuangan kayak gitu. Ya, tapi ini kan nggak seperti itu. Beli, kemudian sudah hak miliknya ganti hak milik sampean, aja. Kemudian dijualkan ke saya nyicil. Nah ini ulama sebagian menghalalkan. Nah kok ada yang mengharamkan? Iya, karena dari awal itu udah settingan. Ya pada hakikatnya itu sebetulnya bukan jual beli tapi pinjam meminjam. Ya. Dan pinjam meminjam kalau ada unsur berlebihnya itulah hakikat dari riba. Makanya ada yang mengharamkan. Ya. Maka kemudian ketika hari ini memang kita diminta belajar zuhud yang banyak, ya, karena dunia memang nggak seperti dulu. Kita ini sudah termakan, ya, dan mungkin di perusahaan yang kita bekerja di dalamnya, seperti Thayyibah Group pun juga mengikuti zaman tersebut. Ya, bagaimana cara penjualan? Ya mungkin sebagian dari kita ada yang lebih paham karena emang skillnya di situ. Bagaimana sudah ada istilah apa? 2.0, ya, 0, 3.0. Ya, yang mana orang sekarang jualan bukan produknya lagi. Ya. Yang dulu orang jualan ya mesti produk. Sehingga mindsetnya saya butuh beli, saya nggak butuh ya wis. Sesimpel itu. Ya, tapi sekarang orang jualan bukan produknya, tapi orang jualan dapat apa? Ya itu kan, akhirnya awake dhewe kesengsem selain untuk produknya untuk apa? Bahkan yang 3.0 itu jualan jadi apa? Bayangno Mas. Ya, saya kapan kali ke Semarang itu masuk salah satu mallnya. Ya, saya ditawari sama istri saat itu. Kemudian ada masuk stand parfum, sales parfumnya menyodorkan ya wangi parfum itu pada istri, bilang gimana? Ya, ibu ini parfum, ini cocok, ini kalau pakai ini parfumnya wanita baik-baik. Bayang no, beli parfum iso kemudian hubungan dengan wanita baik-baik. Ya,
Dan ternyata betul ketika ada orang lain lagi yang masuk, nanti ada salesnya, ini parfum, ini kayak pramugari yang di pesawat. Harta itu pindah harus jelas. Ya. Yang pertama pindah kepemilikan, saya mau ngasih ke Mas Tono misalnya, sudah dengan basic amal apa? Ya sedekah kah, infak kah, bantu, hadiah. Sudah. Itu boleh sah. Yang kedua pindahnya karena ada keuntungan. Ada jual beli, saya jual HP ke Mas Tono umpamanya. HP pindah ke pemilikan, saya dapat duit. Nah, sekarang pendaftaran itu gimana? Masuk yang mana? Sedekah? Enggak juga ngomongnya. Ngomong sedekah pendaftaran. Ya kan? Tapi kan enggak ada yang mau. Tapi kalau umpama jual beli, berarti kan harus ada yang kita dapatkan. 300.000 itu dapat apa? 500.000 dapat apa? Paling kur kalender bek brosur. Ya. Nah, ini menjadi kritikan kalau di lembaga pendidikan. Coba hati-hati. Bisa jatuh kepada syubhat. Ya. Mungkin kalau 50.000 kan saya wajar. Kita masih memaklumi, panitia mungkin yombo gawe kaos bareng gitu. Ya, uang lelah mereka nanti mungkin nyuto bareng. Itu kita sudah santai-santai aja. Tapi kalau 300 dipene pendaftarnya 1 sespiro dhewe. Hati-hati harusnya. Dan ada alasan yang sangat bikin saya ngelus dodo itu, mulai orang tinggi Ustaz, nanti bisa dengan mudah daftar ke tempat lain, daftar ke tempat. Loh, lah terus apa salahnya? Ya, nah ini untuk mengikuti, ya kan kayak kita jualan, lah ya sudah kan, berarti pendidikan dikaitkan dengan pasar, ya sudah kita cukupkan obrolannya kalau kayak gitu, karena pendidikan itu bagian dari khidmah. Ya, pendidikan dan kesehatan itu adalah pelayanan. Bagaimana ya para guru-gurunya bisa berkhidmah kepada para siswa, begitu siswa berkhidmah kepada gurunya. Tapi kalau sudah kemasukan seperti ini, ya sudah, lahirlah mafia-mafia pendidikan, mafia-mafia kesehatan. Fana'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya materi yang bisa kami sampaikan untuk mengawali zuhud. Ya, semoga bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi perbaikan bagi kita masing-masing, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Wallahu a'lam. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga materi zuhud yang kali ini mampu kita ambil, kita kenal, dan kalian paham bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, monggo apabila ada yang bertanya dari rekan-rekan sekalian, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas waktunya Pak Moderator. Ustaz, ini tadi saya ambil poin terkait kepemimpinan, contoh-contoh dari sahabat Nabi. Itu ada pergeseran dari kepatuhan ketika yang memimpin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, lalu sampai ada penyimpangan-penyimpangan ketika di Utsman bin Affan. Oke, yang saya tanyakan begini, Ustaz. Ini terjadi misal pakai contoh saya. Ketika suatu akad dalam artian itu suatu peraturan itu sudah ditandatangani dan itu sudah disahkan mulai dari kesepakatan berbagai pertimbangan dan itu harus ditegakkan. Akan tetapi ada poin itu tadi, ketika pada saat peraturan tersebut terlanggar, itu akan ditegakkan
ternyata timbul beberapa poin efek itu terkait kita mempertimbangkan efek jangka panjang mudaratnya yang itu istilahnya belum terpertimbangkan ketika menyusun akad tersebut. Kita pakai contoh kasus saja ya Ustaz. Contoh, misal kita pakai namanya Pak Moderator Pak Andi, kita sudah ada akad ini. Ini kebetulan yang di pas tadi amanahi terkait hayatnya saya di sini. Di sini ada peraturan yang namanya keterlambatan. Nah, itu sudah ada peraturannya untuk terlambat sekian kali itu harus diberikan SP atau teguran atau istilahnya peringatan. Dan ketika ternyata data menunjukkan Pak Andi itu terlambatnya sudah layak untuk diberikan SP. Akan tetapi saya tahu karena pekerjaan Pak Andi beberapa dibawa pulang ke rumah tanpa status lembur. Nah ini timbul gejolak di hati saya. Yang rata SP tapi dia juga gawean yang ngomong, juga jalur lembur kayak gitu. Itu sebagai yang diberikan amanah mengambil keputusan itu seperti apa Ustaz? Apakah saya harus saklek di situ karena pertimbangannya itu sudah akad di situ? Kalau tidak saya menjalankan itu berarti saya apakah bisa dikatakan keluar dari apa yang sudah diamanahkan? Nah itu yang menjadi bergejolak karena kan ya bukan bersanding pada kelemahan manusia ya saja. Hati manusia itu tidak bisa stabil seperti malaikat. Ketika kita ayo tidak akan berlebihan, tidak akan dikurangkan. Nah manusia kan ada pertimbangan yang tentunya dalam mengambil keputusan itu pasti ada sisanya. Itu yang menjadi itu. Karena juga pastinya Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengetahui dan Maha Adil di itu. Mungkin pertanyaannya itu saat waktu jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ada satu prinsip dalam Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini bagian dari kepemimpinan Rasul dan para sahabat adalah wasyawirhum fil amr. Itu bermusyawarahlah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Jadi peraturan itu memang sebagai acuan. Ya, tentu kalau di zaman Nabi itu ada riwetnya, dan riwet dari Nabi mesti nggak bisa kita coba di sini, karena riwet dari Nabi surga langsung. Barang siapa yang ini surga kan gitu, karena Rasul punya ya dapat wahyu dari itu kan, kita nggak bisa ngasih riwet kayak gitu. Ya. Adapun punishment juga ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menghukum Nu'man ya dengan hukuman-hukuman, tapi hukuman yang bukan ta'zib, bukan mengazab, bukan menyiksa. Ya, terkadang ada yang dihukum untuk memacu kudanya dari Masjid Nabawi sampai Uhud. Nah, itu kan aslinya kan malah melatih ketangkasan militer di hari itu ya. Ya, tapi memang narasinya narasi punishment gitu. Nah, maka seharusnya yang dari rakyat atau yang dipimpin harusnya memahami bahwa aturan dibuat untuk kebaikan. Dan tidak perlu lagi kita ini mencari pembenaran dari sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak ada aturannya, yang kita sudah tahu bahwa itu buruk, nggak baik, kemudian kita lakukan. Ya, contohnya umpamanya di depan musola ini, umpamanya, meskipun nggak ada tempat sampah, ya jangan buang di sembarangan, membuang prung umpamanya, ya plastik roti buak gitu, ya alasannya ora tulisan buang sampah sembarangan, yo mosok kalah mbek cah playgroup tuh. Ya kan? Gitu maksudnya. Ini bahasa mudahnya. Ya, bahasa mudahnya.
Makanya kalau yang peristiwa yang viral hari ini kan yang kebakaran Bromo kan gitu kan, ya kan, nunggu nggak ada peraturannya. Nah kan nalar kita kan harusnya berjalan. Musim panas, apalagi yang sering main ke gunung, itu sangat rentan sekali bahwa sesuatu yang bisa menyulut api. Ya berarti kan rasa nunggu enak tulisannya gitu. Ya. Kita ini kan kalau sudah ada di sekolah zaman dulu rasa nunggu dadak mlebu ning Thoyibal. Zaman dulu itu lek Senin sekolah terambat, orang melu upacara yuk disetrap urung mlebu gerbang. Ya, nggak perlu ada di gerbangnya telat, jangan masuk saat upacara. Wis ngerti. Sudah tahu kita. Ya, umpamanya sekolahnya sampai SMA, gitu kan berarti berapa? 9 tahun. Iya. 12 tahun, bayangkan. 12 tahun sudah mendapati hal tersebut. Lek telat kadang ketemu guru dijejer lek zaman biyen namanya kan. Ya, nggak perlu gurunya ngasih pengumuman MMT spanduk ya. Itu sudah dimaklumi. Ya, makanya saya punya kawan salah satu dosen di kampus di Solo ini. Berapa waktu yang lalu cerita Jan Iqbal Jan bocah saiki. Bukan saya kemudian merendahkan anak zaman sekarang, enggak. Tapi supaya termotivasi lah. Jangan karena banyaknya kecanggihan kemudian kita merubah fitrah, itu yang bahaya. Jenenge saiki. Ujian pendadaran, apa istilah pendadaran ini saya lupa ya. Pokoknya ujian skripsi lah. Kalau dulu kan pendadaran ya. Sidang skripsi, mosok saiki pengujine sing nunggu sing diuji. Astagfirullah. Lah wong kita dulu kan sak jam rong jam wis kadang keringet buntet barang. Ya, keringetnya sak jagung-jagung kingko iso jawab apa ora. Sekarang dosen penguji yang nunggu yang diuji. Habis itu masuk, ditanya suruh presentasi, buka HP, gak duwe kuota, tanya, "Pak dosen, bisa tethering apa enggak?" Ya Allah. Itu lah. Ono tenan loh zaman saiki. Ya. Sadar nggak sadar itu ada kasus demikian. Berarti kan harusnya kan gak masa dadak terus anak tata tertib. Ya, pra sidang skripsi, saat sedang skripsi, pasca sidang skripsi. Ya. Yang dulu saya sempat agak ya intinya saya itu dulu ngasih oleh-oleh si penguji saya itu setelah keluar SKN. Saya datang ke rumahnya, kan biasanya itu ketika sidang podong gawa enak biyen roti iki roti ngono kan gitu. Kalau saya enggak ya, tapi setelah keluar SKL baru saya datang ke rumah mereka. Ada yang enggak di rumah, ada yang di kampus saya datang. Kemudian lah kowe lagi ya saiki lah kayak ujiannya kapan lah. Mohon maaf Bapak ya, karena saya enggak mau ketika sidang usai kemudian saya beri oleh-oleh ini mempengaruhi nilai. Akhirnya tadi pekewuh lah, arep gak ice kok ya wis metu wondere, pamane kan rapena. Makanya biarlah saya dapat berapapun, habis SKL muncul saya baru kasih. Nah, itu mungkin yang nggak umum ya seperti itu aja. Tapi kan kita semuanya tahu lah jam berapa sidang, datang dulu. Nah, maka dalam hal terlambat dan tidaknya harus podo. Mosok mbok dadak di setiap meja ditulisi ya telat SP kan gitu. Ya gimana caranya kita jangan telat secara normalnya. Ya, kalau nanti ada halangan 1 2 ya itu sangat wajar dan akhirnya muncul tadi dari segi pemimpinnya. Ya, ini orang nggak pernah telat sekali ternyata ada urgen. Ya, ternyata yang awal sudah siap, tangga samping rumahnya wafat, harus takziah dulu. Nah, maka tentu peraturan yang awalnya saklek kan jadi nggak saklek. Ya, ini sebetulnya nggak terlambat. Ya, atau sebetulnya mungkin pulang lebih awal. Ya,
tapi membawa pekerjaan untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini kan berarti tidak sesuai juklak peraturannya. Tapi itu tadi, nah bagian dari pemimpin sebagaimana kaidah wasyawirhum fil amri, dimusyawarahkan lagi. Orang-orang seperti ini kebijakannya seperti apa? Ya, oh berarti kalau telat tapi ternyata ada uzur-uzur tertentu, oh berarti turunlah kebijakan persuasif apa? Ya, kemudian seperti tadi kasusnya membawa pekerjaan di rumah meskipun tidak terhitung lembur, berarti nanti keluarnya seperti apa? Ya, silahkan dimusyawarahkan antar pimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya tidak menyalahi akad awalnya selagi memang ada turunan-turunan yang bisa dimaklumi dan dimengerti dan bisa dimusyawarahkan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan mungkin, monggo moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan pengalaman dari Ustaz. Sekian untuk kajian pada pagi